Mencuat ke publik, LPSK kembalikan amplop diduga berisi uang pemberian Ferdy Sambo. Namun sebelum kita bahas, admin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang masih mengikuti channel kami, dan kami akan terus menyajikan berita update setiap harinya. Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, Hasto Atmojo Suroyo mengatakan, anggotanya tidak menerima 2 amplop coklat yang diduga berisi uang dari orang suruhan mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. Menurut Hasto, pada Rabu tanggal 13 Juli tahun 2022 lalu, pihak LPSK berkoordinasi dengan Ferdy Sambo terkait kematian Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Huta Barat. Setelah pertemuan tersebut, petugas LPSK tiba-tiba disodori 2 amplop besar berwarna coklat yang diduga berisi uang dari orang suruhan Ferdy Sambo. Langsung dikembalikan, tegas Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo. Saya dihubungi, Jumat tanggal 12 Agustus tahun 2022. Hasto mengungkapkan, berdasarkan informasi yang ia dapatkan diduga amplop tersebut dari orang suruhan Ferdy Sambo, sebab kala itu petugas LPSK masih berada di kantor Propam Polri tempat Ferdy Sambo bekerja. Saya kurang tahu persis apakah ajudannya apakah stafnya, karena masih di kantor Pak Sambo di Propam, ungkap Hasto. Hasto menduga bahwa isi amplop tebal tersebut adalah uang, namun pihaknya tidak membuka amplop tersebut dan langsung segera mengembalikannya, sehingga dia mengaku tidak tahu nominal uang dalam amplop pemberian Ferdy Sambo tersebut. Tapi dikembalikan langsung, ujar Hasto. Hasto menuturkan, pihaknya memang kerap dirayu dengan amplop yang serupa, terlebih dari kalangan orang mampu. Biasanya ada amplop-amplop kayak gitu tapi kita tolak untuk itu, imbuhnya. Diberitakan sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Huta Barat. Dari hasil pemeriksaan tim khusus, kata Kapolri, telah ditemukan bahwa tidak ada peristiwa tembak-menembak antara Baradae dengan Brigadir J di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo, tapi hanya penembakan terhadap Brigadir Yosua yang mengakibatkan meninggal dunia. Kapolri mengungkap bahwa penembakan dilakukan oleh Baradae alias Richard Eliezer Pudihang Lumiu atas perintah atasannya, yakni Ferdy Sambo. Listio mengatakan, penembakan terhadap Brigadir Yosua dengan menggunakan senjata milik Barada Eliezer, Ferdy Sambo kemudian membuat skenario dengan menembakkan senjata milik Brigadir Yosua ke dinding berkali-kali. Hal itu dilakukan untuk membuat kesan bahwa seolah-olah terjadi tembak-menembak antara Brigadir Yosua dan Barada Eliezer. Pada kasus ini, Baradae dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan junto 55 dan 56 KUHP, sedangkan Ferdy Sambo dan Brigadir RR dipersangkakan dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana subsidiar, pasal 338 junto pasal 55 dan pasal 56 KUHP, dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Adapun Baradae adalah tersangka kasus pembunuhan terhadap Brigadir J. Kasus itu berawal dari adu tembak antara Brigadir J dengan Baradae di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo, karena diduga Brigadir J melakukan pelecehan seksual ke Putri Chandrawati, istri Ferdy Sambo. Skenario pembunuhan berencana terhadap Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Huta Barat terbongkar, satu persatu aktor di balik pencabut nyawa Brigadir J terungkap, didalangi mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. Jenderal Polisi Bintang 2 tersebut menjadi tersangka anyar pembunuhan Brigadir J. Penetapan Ferdy Sambo sebagai tersangka setelah tim Sus Polri melakukan pemeriksaan maraton sejak kasus kematian Brigadir J mencuat ke publik pertengahan tanggal 11 Juli tahun 2022 lalu. Dalam keterangan awal polisi disebutkan bahwa kematian Brigadir J akibat baku tembak dengan Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae, salah satu ajudan Ferdy Sambo. Baku tembak dipicu dugaan pelecehan dialami istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, oleh Brigadir J. Insiden itu terjadi di rumah dinas Ferdy Sambo, kawasan Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan tanggal 8 Juli tahun 2022 lalu. Dari hasil penyelidikan dilakukan tim Sus Polri dipastikan tidak ada peristiwa baku tembak antara Brigadir J dan Baradae. Fakta yang terungkap adanya rekayasa dilakukan Ferdy Sambo. Mantan Kadif Propam itu yang menskenariokan peristiwa seolah terjadi tembak-menembak di rumah dinasnya. Selain itu, Ferdy Sambo juga memerintahkan Baradae menembak Brigadir J. Penembakan menggunakan senjata Brigadir RR alias Ricky Rizal. Baradae berperan mengeksekusi Brigadir J sesuai perintah Ferdy Sambo, sedangkan Brigadir RR turut membantu dan menyaksikan penembakan Brigadir J.
Keduanya saat ini ditahan di rumah tahanan, Rutan, Bareskrim Polri, Jakarta Selatan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, karena kesalahan datang dari saya pribadi, yang tak luput dari yang namanya salah dan dosa.